Hai healthy people semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi nih dengan aku Ekel dan Aku Safira di podcast We Share, sharing seru bareng ahli gizi. Nah, mungkin teman-teman di sini pastinya udah pernah dengar tentang orang yang nggak mau sarapan dengan alasan yang beragam. Wah, bener banget nih, Saf. Bahkan katanya sampai ada loh yang kasih bukti ilmiah juga. Wah, oke. Kalau gitu kita bedah di podcast kali ini. 3 pro dan kontra mengenai sarapan. Oke, yang pertama nih. Mari kita bahas ya, teman-teman healthy people semuanya. Jadi ada statement nih, teman-teman, yang bilang bahwa mau sarapan atau nggak sarapan, itu kayaknya nggak ngefek deh ke tubuh kita, seperti itu. Nah, karena mereka menganggap nih, bahwa tubuh itu tetap akan sehat dan malah bisa jadi lebih sehat karena lambungnya itu nggak dipaksa untuk dicerna di pagi hari. Jadi kayak lambungnya nggak kepaksa nih mencerna makanan di pagi hari, nggak usah capek-capek kayak gitu nih Kak Saf. Wah, waduh, maksudnya kayak gimana itu Kak Eko? Iya, jadi kayak mereka tuh percaya gitu ya bahwa masih ada cadangan makanan yang kemarin malam mereka makan, jadi nggak perlu tuh makan di pagi hari, sehingga otomatis meskipun nggak sarapan nih, tubuh kita itu tetap bakalan sehat seperti itu. Nah, karena nggak ada efek jangka panjangnya juga ya, yang kita lihat gitu, yang merugikan bagi tubuh, jadi mereka kayak aman-aman aja gitu nggak sarapan. Wah, itu menarik ya statementnya ya, makanya dia jadi masuk dalam tim kontra berarti, jadi dia nggak mau sarapan. Tapi tadi disebutkan kalau efek jangka panjang ya. Kalau efek jangka pendek mungkin iya ya. Kalau misal sehari 2 hari dia nggak sarapan, mungkin kelihatan efeknya. Tapi kalau jangka panjang itu kayaknya, wah kayak apa ya? Kayaknya kita harus lihat lagi deh. Bener banget nih, Saf. Nah, padahal kalau nggak sarapan nih, menurut penelitian itu bahaya banget gak sih sebetulnya? Betul Kak. Jadi dari yang aku lihat nih di penelitian Mariza dan kawan-kawan dalam penelitiannya berjudul hubungan antara kebiasaan sarapan dan kebiasaan jajan dengan status gizi anak sekolah dasar di Kecamatan Pedurukan Kota Semarang, ini menyebutkan bahwa makanan yang kita konsumsi itu sebagai sumber energi bagi kita beraktivitas di pagi hari. Namun jika tidak sarapan, kita jadi kehilangan sumber energi dan kita akan merasakan kayak kesulitan konsentrasi, dan karena konsentrasi itu kan juga butuh energi ya. Jadi ini efek jangka pendeknya itu justru ternyata terlihat di penelitian ini. Wah, bener sih. Oke, itu kontra yang pertama ya tadi ya. Terus yang kedua ini dari sharing teman aku. Jadi ada salah satu temanku yang dia tuh nggak mau sarapan sama sekali. Sepanjang hidup itu dia bilang kalau dia tuh nggak mau sarapan dan dia nggak sarapan. Loh, kok bisa sih? Emangnya kenapa nih, Saf? Kok bisa kayak gitu? Jadi katanya dia itu kalau sarapan perutnya mual. Akhirnya dia nggak pernah mau sarapan. Jadi fenomena ini ternyata nggak cuma terjadi sama dia aja, tapi bahkan di luar negeri dan beberapa orang yang aku ajak ngobrol juga mengalami hal yang sama. Saat bangun tidur, terus mencium bau makanan aja itu udah ngerasa mual. Wah, bisa kayak gitu tuh sebenarnya kasihan banget ya, Saf ya. Kasihan juga gitu ya. Sebenarnya permasalahan terkait perut mual ya. Nah, perut mual ini sebenarnya kompleks banget ya. Kalau misalnya kita bilang mungkin ini nggak bisa dibahas dengan secara sederhana seperti itu ya. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat hal itu bisa terjadi di mana kita nggak bisa langsung nih ambil diagnosanya mungkin ya. Namun secara umum, menurut penelitian yang aku baca nih ya, Saf, dari Putri dan kawan-kawan tahun 2022 terkait mengenai kebiasaan sarapan pagi nih. Ternyata ada faktanya, jika kita tidak terbiasa sarapan pagi nih, bisa jadi ya, ada beberapa dampak negatif yang nantinya itu akan ngerasain ke tubuh kita tuh kayak rasanya tuh jadi pusing, terus gemeteran, lelah, dan hal-hal yang mungkin salah satunya yang tadi ya, mual. Jadi kayak merasa nggak nyaman tuh di perutnya. Biasanya kalau misalnya kita sebut nih bahasa kesehatannya mungkin ya, biasanya itu kita sebut dengan dispepsia.
Nah, bisa jadi hal itu tadi wajar gitu ya terjadi karena mungkin memang dia tidak terbiasa untuk sarapan pagi itu tadi ya, jadi memicu hal-hal dampak negatif itu. Gitu ya ternyata ya. Iya, benar banget nih, Saf. Nah, karena mungkin kalau misal kita tahu ya, istirahat itu kan tidur itu lama ya, 8-10 jam ya. Kita itu puasa sepanjang malam nih. Makanya kalau misalnya sarapan, itu penting banget pas waktu pagi hari karena dibutuhkan untuk mengisi lambung yang telah kosong selama 8-10 jam tersebut. Nah, di pagi hari juga itu adalah tahap pertama ya. Kalau misal kita katakan gitu, tahap pertama mereka merasa lapar sehingga lambung yang masih dalam tahap kelaparan ini tuh harus meningkatkan kadar asam lambungnya naik sehingga itu tadi bisa memicu si dispepsia ini, Saf. Berarti ini udah ada hubungannya sama asam lambung ya. Oke, kita akan bahas yang ketiga nih, Saf. Yang mungkin bisa bikin kita agak kaget sih ya. Aduh apa tuh yang bikin kaget? Aduh, apa nih ya? Jadi gini, Saf, kalau misalnya tadi kan ada statement beberapa ya mungkin. Yang ini tuh lebih ke statement yang sangat sensitif gitu ya bagi kaum hawa cewek-cewek nih. Karena ada statement di mana kontranya nih terhadap sarapan adalah mereka menganggap kalau misalnya mereka tuh sarapan nih di pagi hari itu bisa bikin dia gendut. Jadi kayak mereka itu menganggap gitu, kalau kita sarapan nih di pagi hari, otomatis kan jumlah asupan makanannya nih 3 kali ya dalam sehari. Sebenarnya itu wajar ya, tapi kalau misalnya bisa 2 kali dalam sehari, bukankah itu mengurangi porsi jatah makan seperti itu? Jadi mereka menghilangkan si sarapan ini malah alhamdulillah gitu, nggak sarapan. Gimana nih, Saf? Penelitian menurut Karadzi dan kawan-kawan, ini penelitian tahun 2017 dalam judulnya Late Night Overeating is associated with smaller breakfast. Jadi intinya kalau misalnya seseorang itu tidak sarapan atau sarapan tapi porsinya kecil, itu cenderung orang tersebut akan mengonsumsi makanan lebih banyak di sore hari. Bahkan berpotensi lebih sering makan di larut malam hari. Jadi jam tengah malam itu dia justru makan banyak karena dia di pagi hari melewatkan sarapannya. Wah, ini justru membantah statement yang tadi ya berarti ya. Betul. Jadi, apalagi kalau sarapannya harusnya mungkin beragam ya. Jadi bukan porsi kecil. Jadi mengurangi resiko-resiko penyakit, mengurangi makan malam di malam hari, larut malam gitu ya. Kemudian ini juga mengurangi risiko bikin gendut justru sarapan itu. Nah, setelah kita tadi mendengarkan mungkin ya terkait pro dan kontra yang beragam. Nah, kesimpulannya kita sebaiknya tetap sarapan ya, Saf ya? Betul. Meskipun mungkin harus disesuaikan keadaan masing-masing ya, karena mungkin ada yang mual, kemudian mungkin sebaiknya makannya cobalah sarapan bareng keluarga atau bareng teman dengan makanan-makanan yang sehat. Oke, setuju banget nih Kak Saf. Nah, untuk rekomendasi makanannya mungkin healthy people semuanya udah gak sabar nih buat dengerin ya. Nah, untuk kita makanannya ini bisa nerapin terkait isi piringku ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa ambil rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di mana udah lengkap banget, ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Nah, tidak hanya itu, untuk bahan makanannya sendiri, yaitu kita bisa adopsi dari rekomendasi Profesor Hadinsyah dalam penelitiannya dengan Pak Arief, di mana untuk anak usia 6-12 tahun biasanya itu favoritnya adalah makan nasi putih gitu ya, terus telur ceplok, telur dadar, ataupun tahu tempe goreng, ikan goreng, ada juga sayuran yang ditumis seperti itu, ataupun nasi goreng yang ditambah sayuran. Nah, untuk minuman favoritnya biasanya yaitu yang paling murah meriah ya, yaitu ada air putih nih teman-teman, juga menyehatkan, ada juga teh manis ataupun susu kental manis dan susu instan dan air teh. Mungkin itu adalah makanan yang dapat kita rekomendasikan seperti itu. Bener banget nih, seru banget ya perbincangan kita kali ini bareng ahli gizi masa kini. Wah, dan mungkin teman-teman milenial dan Gen Z ini yang dengerin kita. So, kita mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah dengerin podcast kita kali ini, dan kita mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan sehat, gizi optimal.